Anda kembali di Good Morning Jakarta, pemirsa kita lanjutkan dialog Good Morning Jakarta masih bersama dengan juru bicara Kemenkominfo Pak Deddy Permadi. Pak Deddy, sejauh ini temuan dari Kemenkominfo sudah berapa hoax yang terjadi Pak Deddy paling tidak sepanjang tahun 2020 ini terkait dengan sejumlah hal termasuk juga dengan COVID-19? Ya, jadi untuk identifikasi hoax sampai pagi ini, khususnya terkait dengan isu-isu utama, yang pertama adalah isu terkait COVID, sudah ada 1.203 isu hoax yang menyebar di 2026 sebaran. Jadi menyebarnya 2026 kali, isunya sebanyak 1.203 isu. Itu yang sedang diidentifikasi secara terus-menerus oleh Kementerian Kominfo yang terkait dengan isu COVID-19 saja. Kemudian yang kedua terkait dengan isu cipta kerja. Ya. Itu sudah teridentifikasi 69 hoax dengan sebaran 693. Jadi sebarannya sangat banyak, 10 kali lipat dari isu hoaxnya. Dan yang terakhir, untuk isu vaksin sudah ditemukan 9 hoax. Ini yang kita terima sampai pagi hari ini. Identifikasi terkait dengan hoax di 3 isu utama. Ya, sudah berapa yang ditindaklanjuti Pak Deddy sejauh ini? Khusus untuk yang terkait dengan isu COVID sudah ada 1.764 hoax yang sudah di take down atau sudah selesai ditindaklanjuti bersama dengan platform digital atau PSE, penyelenggara sistem elektronik. Bagaimana dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga vaksin? Undang-Undang Cipta Kerja dan vaksin terus berproses, masih ada beberapa hoax yang belum di take down. Kita masih terus berkoordinasi dengan platform digital terkait untuk segera melakukan take down. Ya, yang paling banyak Pak Deddy di COVID-19 ini ada 1.203 dan sudah disebarkan 2.026 kali. Ini konten seperti apa yang paling banyak disebarkan terkait dengan COVID-19 Pak Deddy? Ada sangat beragam konten yang terkait dengan COVID-19 ini. Mulai dari isu-isu yang menyesatkan terkait dengan vaksin misalnya. Misalnya vaksin itu dianggap tidak halal atau vaksin itu dianggap tidak bisa menyembuhkan karena satu dan lain hal, itu segera kita lakukan klarifikasi. Oke, berarti kalau kita total paling tidak sudah ada ya 1.200, hampir 1.300 lah seperti itu hoax yang ada sepanjang tahun 2020. Namun ada beberapa atau bisa dikatakan masih banyak juga beberapa kali ini yang juga belum ditindaklanjuti atau mungkin hoax atau berita bohong yang belum ditindaklanjuti sejauh ini. Mengapa mungkin ini belum ditindaklanjuti Pak Deddy? Apa sebenarnya yang menjadi halangan dari pemerintah sendiri terkait dengan hal ini? Sebetulnya tindak lanjut itu belum berhenti ya Mbak ya. Kita terus berproses untuk segera menindaklanjuti itu. Tetapi dalam proses tindak lanjut itu memang ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kita sudah berusaha untuk mengupayakan tahapan itu seefisien mungkin sehingga berita hoax bisa segera dilakukan penurunan konten atau take down. Nah, apa yang menyebabkan ada beberapa konten belum di take down? Misalnya saja konten itu baru teridentifikasi kemarin Mbak. Dan kemudian kita membutuhkan setidaknya 1-2 hari untuk melakukan take down. Nah, proses take down ini sendiri membutuhkan koordinasi dengan media sosial terkait. Misalnya sebarannya berada di Facebook atau berada di YouTube atau berada di Twitter. Kita harus melakukan request atau permintaan kepada platform digital itu untuk melakukan take down. Nah, di platform digital itu sendiri ada mekanisme screening, memastikan, memverifikasi apakah konten yang dikirimkan oleh pemerintah itu layak untuk dilakukan take down atau tidak. Proses inilah yang membuat di data kita tidak semua konten hoax yang teridentifikasi langsung bisa dilakukan blokir atau penindakan.
Oke, berarti Pak Dedi tadi juga sempat disinggung oleh Pak Bobi yaitu terkait dengan bagaimana kemudian Permen juga diharapkan mampu mengatur bukan hanya sumbernya saja, sumber awalnya, tapi juga bagaimana mereka yang memforward atau meneruskan pesan-pesan yang tidak bohong ini juga diatur. Apakah dalam Permen ini diatur terkait dengan hal itu, Pak Dedi? Nah, sebetulnya kita tidak perlu menunggu permen untuk mengatur itu, Ya. Mbak Patricia. Karena di dalam Undang-Undang ITE, khususnya di pasal 45A ayat yang pertama, sudah terang sekali disebutkan di situ bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan akan dipidana. Kalau penjaranya 6 tahun, kalau dendanya maksimal 1 miliar. Itu sudah sangat jelas di Undang-Undang ITE kita. Artinya, setiap orang yang saat ini menyebarkan hoax tidak perlu menunggu permen ini untuk dilakukan penindakan. Saat ini, Mbak Patricia, kita sudah bekerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan penindakan. Ya. Jadi ini kita tidak tinggal diam. Jika harus dipidana, maka itu diproses bersama-sama dengan Polri. Sampai pagi ini ada 104 kasus yang sudah diproses di Bareskrim Mabes Polri terkait dengan hoax. Jadi pemerintah tidak sembrono di dalam menentukan hoax dan tidak sembrono juga di dalam melakukan tindakan pidana kepada orang-orang yang menyebarkan berita bohong. Bagaimana dengan platform yang bisa kita sebutkan atau kita katakan melakukan pembiaran, walaupun sudah tahu mungkin adanya berita bohong di konten-konten di platform miliknya, tapi dalam hal ini tidak melakukan tindak lanjut, seperti apa sanksinya, Pak Dedi? Seperti tadi kita diskusikan, ya, sebetulnya kita ada mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-Undang ITE dan juga PP 71. PP 71 ini tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Di situ sudah ada rambu-rambu apa saja yang dilarang untuk beredar di dalam platform. Misalnya unsur penipuan, unsur judi, kemudian juga unsur berita bohong. Di dalam PP 71 sebetulnya nanti perlu turunan. Salah satunya adalah rancangan peraturan menteri yang tadi kita diskusikan, bahwa RPM ini akan secara lebih tegas mengatur bagaimana sanksi-sanksi terhadap platform digital yang tidak comply atau tidak memenuhi apa yang ditetapkan oleh pemerintah ini. Tadi betul kita berkaca pada setidaknya 2 negara, yaitu Jerman dan juga Singapura untuk memberikan sanksi ini. Biasanya dalam bentuk denda. Denda, oke. Sejauh ini sudah adakah yang di take down gara-gara atau karena membiarkan adanya penyebaran berita bohong di platform miliknya? Sebetulnya kalau karena mengedarkan berita bohong belum ada, karena sejauh ini kita juga bekerja sama dengan cukup baik, meski harus terus dievaluasi dengan platform digital. Ada beberapa platform yang publik pasti sudah pernah mendengar, diblokir beberapa tahun terakhir ini karena tidak menuruti misalnya adanya konten pornografi yang dibiarkan ada di platform tersebut. Oke, Pak Dedi, sejauh ini kalau kita berbicara soal hoax pastinya bukan hal yang baru ya. Seperti tadi saya sampaikan di awal, ini sudah bertahun-tahun kita perangi, tapi masih ada saja berita bohong, khususnya juga di era saat ini yang sudah sangat terbuka seperti itu, Pak Dedi. Sejauh ini apa saja yang dilihat dari Kemenkominfo sebagai faktor penghambat kenapa hoax atau berita bohong ini masih saja beredar luas di masyarakat? Salah satu faktor kenapa berita hoax banyak beredar di masyarakat sebetulnya adalah apa yang kami sebutkan tadi di awal sebagai penanganan konten di level hulu. Ya. Di level hulu kita memiliki literasi digital. Tingkat literasi digital yang masih rendah di masyarakat kita itu membuat masyarakat atau sebagian dari masyarakat masih belum mampu memilah dan memilih mana berita yang betul, mana berita yang bohong. Artinya kita harus bersama-sama
untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat kita. Kita sudah memiliki gerakan nasional literasi digital siberkreasi, masyarakat bisa mengunduh materi-materi terkait dengan literasi digital di literasidigital.id untuk menyebarkan materi-materi yang bisa meningkatkan kecakapan digital masyarakat. Jika kecakapan digital masyarakat tinggi, maka sebanyak apapun konten hoax atau konten negatif lain di dunia digital, maka itu bisa diantisipasi dan diminimalisir. Minimal masyarakat tidak percaya bahwa itu hoax. Jadi walaupun kabar bohongnya sangat banyak, tetapi masyarakat tidak mudah percaya. Itu kuncinya di level hulu kita harus segera meningkatkan literasi digital masyarakat kita. Nah itu dia Pak Dedi, literasinya sejauh ini apa yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo seperti itu terkait dengan hal ini, karena ya tadi juga Anda sebutkan bahwa literasi terkait dengan mana berita bohong, mana berita yang benar, ini tentunya kadang masyarakat juga masih belum bisa memilah terkait dengan hal itu. Dan mungkin bisa dijelaskan atau mungkin ada target dari pemerintah kapan peraturan menteri ini akan selesai? Untuk literasi digital, sejak 2017 kita sudah mendorong adanya Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Ini justru gerakan dari bawah, di mana ada pegiat literasi digital dari unsur, misalnya dari unsur LSM, dari unsur universitas, unsur pemerintah juga, dan unsur masyarakat umum bekerja bersama-sama dalam satu gerakan nasional untuk mendorong literasi digital di Indonesia. Saat ini sudah ada 108 lembaga dan komunitas yang bekerja bersama-sama untuk isu literasi digital. Sudah banyak juga penghargaan yang diterima. Terakhir di 1 bulan yang lalu kita menerima penghargaan dari ITU PBB bahwa siberkreasi ini menjadi winner atau pemenang dalam prakarsa digital negara-negara di dunia. Artinya ini akan terus kita dorong seiring dengan keterlibatan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Terkait dengan RPM, kita mengupayakan RPM ini bisa diselesaikan segera. Kita belum bisa menyampaikan apakah RPM ini bisa selesai di tahun ini, tetapi yang jelas RPM terus bergulir dan terus diupayakan untuk bisa diselesaikan. Demikian Mbak Patricia. Baik Pak Dedi, kita harapkan tentunya Gerakan Nasional Literasi Digital tadi tetap digalakkan dan masyarakat jadi lebih paham bagaimana memilah informasi yang benar dan juga yang tidak benar agar tidak juga memunculkan kegaduhan seperti itu. Pak Dedi Permadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Mbak Patricia.